Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Pemirsa, 2 orang pengedar sabu diringkus polisi dengan barang bukti 7,2 kg sabu. Mencoba mengelabui petugas, bagian sabu disembunyikan di pakaian dalam. Pengedar sabu bernama Harun ditangkap polisi di Jalan Lebak Gelora, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Saat digeledah, polisi menemukan 3 kg sabu disembunyikan pelaku di bagian paha dalam ditempel menggunakan lakban. Polisi mengembangkan kasus ini dan menangkap seorang pelaku lain, Novita Sari, ibu rumah tangga warga Ilir Barat 2, Palembang. Dari Novita Sari, polisi menyita lebih dari 4 kg sabu dan senjata api rakitan. Kemudian setelah itu kita lakukan pengembangan, penyelidikan, kita akhirnya mendapatkan lagi ada 4,1 kilo. Jadi secara keseluruhan barang bukti adalah 7,2 kilo. Dalam pemeriksaan terungkap, sabu 2 pelaku peroleh dari Batam, Kepulauan Riau. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Seorang pelajar SMK kelas 12 di Palembang tewas setelah ditikam oleh teman satu sekolah. Entah apa yang ada di benak pelajar ini, ia tega menikam Eka yang merupakan temannya satu sekolah di SMK Bina Jaya, Palembang. Akibat perbuatannya, Eka tewas dengan luka tusuk di dada kiri sebanyak 1 kali. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang di sekolah SMK Bina Jaya, Palembang mengejutkan para guru. Mengetahui anak didiknya tewas, pihak guru pun melaporkan kasusnya ke polisi dan membawa jasad korban ke RS Bari Palembang untuk kepentingan visum. Hingga kini, polisi masih mendalami motif dari perbuatan pelaku. Diduga pelaku merasa sakit hati dan dendam kepada korban. Dua pencuri motor diringkus Polda Kepulauan Riau. Keduanya telah mencuri di 20 lokasi. Kawanan pencuri motor beraksi di kawasan Lubuk Baja, Kota Batam. Terlihat pelaku sedang berusaha mematahkan kunci stang menggunakan kaki. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi menangkap 2 pelaku, Anca dan Roland, di kawasan Batu Ampar. Dari 20 motor yang telah mereka curi, 4 motor disita polisi, sementara belasan lainnya telah dijual dan masih dalam pelacakan. Saat ini yang kita amankan adalah 2 orang pelaku ini, dan kita akan terus mengembangkan. Dan BP yang kita amankan adalah 4 motor. Dan yang kita cari lagi itu masih sekitar 14 motor lagi. Sementara belasan motor curian para pelaku jual 1 juta hingga 2 juta rupiah per unit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. "36 siswa sekolah dasar di Kabupaten Lampung Tengah menjadi korban pelecehan seksual melalui panggilan video. Pelaku mencari target melalui media sosial. Jumlah korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung bertambah menjadi 36 anak dari sebelumnya 22. Dari ke-36 korban, 1 diantaranya adalah anak laki-laki. Semua korban adalah siswa sekolah dasar. Kemarin sudah ada 36. Nah, 1 diantaranya laki-laki. Nah, tapi belum semua korban itu diperiksa, diminta keterangan oleh kepolisian. Yang diminta keterangan baru 22 anak. Nah, sisanya nanti kita nunggu waktu untuk bagaimana supaya yang sisanya ini juga akan diminta keterangan. Pihak kepolisian bersama Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah membuka posko pengaduan agar keluarga korban berani melaporkan tindakan pelecehan seksual tersebut.
kita sudah membuka posko pengaduan di unit Tipiter dan PPA bahwa bagi siapa saja yang menjadi korban daripada si pelaku ini, orang tuanya untuk segera melaporkan di Polres Lampung. Ini kan kita berkoordinasi dengan pihak sekolah ini sendiri, Pak, terkait kemungkinan ada bertambahnya korban. Apakah kita juga akan melakukan jemput bola juga, Pak, untuk ini? Oh ya pasti, karena penyidik kita langsung bekerjasama dengan pihak sekolah. Kasus ini terungkap berawal dari orang tua salah satu korban menemukan rekaman panggilan video pelaku di ponsel putrinya. Mereka pun langsung melaporkan hal tersebut ke polisi. Pelaku mencari target melalui media sosial. Setelah mendapat nomor telepon, pelaku merayu korbannya melakukan panggilan video dan menyuruh korban untuk melakukan apa yang pelaku minta. Pelaku bahkan membuat grup WhatsApp dan memasukkan nomor korban di grup tersebut agar pelaku bisa mudah melakukan video call untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Ya awalnya kan dari ambil nomor dari Facebook. Terus? Ya udah masuk ke grup kan. Ya udah ajak kenalan. Ajak kenalan. Selanjutnya kamu apain? Ajak VC. VC itu seperti apa? Ya sange gitu. Sange. Langsung? Ya langsung. Langsung ada apa yang itu? mau. Tapi mayoritas nggak ada yang mau kan. Terus kamu apain? Kalau Ya, memang dikasih lihat ada kelamin. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah cukup lama menjalankan aksi bejat ini dan korbannya tak hanya di Kabupaten Lampung Tengah tetapi juga di provinsi lain. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Kabar Sumatera akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat menjaga negara kita dan pastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Pemirsa, hasil temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI Denny JA mengatakan bahwa PDI Perjuangan bisa saja menang untuk ketiga kalinya atau hat-trick dalam pemilu 2024 mendatang jika mereka mengusung calon presiden yang populer. Lantas, apakah sosok Puan Maharani bisa membawa PDI Perjuangan menang 3 kali dalam pemilu?
Lingkaran Survei Indonesia DNIJA mengeluarkan hasil temuan dan analisis survei nasional terbarunya. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia LSI DNIJA Ardian Sopa menilai PDI Perjuangan bisa memenangkan pemilihan umum atau pemilu untuk ketiga kalinya pada 2024 mendatang jika mengusung calon presiden yang populer. Karena PDIP diambang hat-trick. Sebagaimana kita ketahui, 2014 PDIP menjadi juara, 2019 juga PDIP juara, dan 2024 jika PDIP lagi menjadi juara di Pileg 2024 tentu ini kan menjadi hat-trick. Tetapi catatan kita jika memiliki capres yang populer. Jadi ini diambang hat-trick jika memiliki capres yang populer. PDI Perjuangan merupakan partai yang lahir sebelum reformasi dan berhasil berada di posisi teratas dengan dukungan 22,7%. Selain PDI Perjuangan, partai besar lainnya yang memiliki dukungan lebih dari 10% yaitu Partai Golkar dan Gerindra. Menurut Ardian, Partai Golkar dan Gerindra hanya bisa mengalahkan PDI Perjuangan jika memiliki capres yang lebih populer ketimbang capres partai bergambar banteng moncong putih itu. Lantas, apakah sosok Puan Maharani bisa membawa PDI Perjuangan menang 3 kali dalam pemilu? Puan populer atau tidak? Kalau berdasarkan dari data survei, baik yang kita lakukan juga maupun lembaga-lembaga lain, ini kan terlihat bahwa ada 5 besar capres yang potensial sebenarnya, capres yang potensial yang populer, yang mana dari 5 ini 3 sebenarnya yang secara elektabilitas itu adalah tinggi ya. Jadi tinggi itu pertama, kita tahu sendiri ada Pak Ganjar di sana, kemudian juga ada Pak Anies, kemudian juga ada Pak Prabowo. Kalau dilihat dari tingkat elektabilitas, tetapi jangan lupa bahwa populer di sini, sebagaimanapun populer, ketika dia tidak punya tiket itu juga menjadi percuma. Sehingga dalam konteks ini, Mbak Puan mungkin secara populer, secara elektabilitas tidak, tetapi secara populer, tapi dia punya tiket adalah iya. Dan berdasarkan survei LSI DNIJA dan lembaga survei lainnya, Puan memang tidak termasuk sosok yang populer. Namun, menurut Ardian, Puan sudah memiliki tiket untuk maju, sehingga Puan dinilai bisa membawa kemenangan hat-trick untuk PDI Perjuangan. Hingga saat ini siapa sosok calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan masih menjadi misteri. Namun, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memastikan calon presiden yang akan diusung partainya adalah kadernya sendiri. 2 kader PDI Perjuangan yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai berpeluang mendapat restu sang Ketua Umum. Lantas, siapa calon presiden yang akan dipilih Megawati Soekarno Putri? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menkominfo Johnny G. Plate batal menghadiri panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung kemarin. Menkominfo yang dipanggil terkait kasus dugaan korupsi penyediaan BTS ini dijadwalkan akan diperiksa pada Selasa 14 Februari minggu depan. Kejaksaan Agung batal memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate hari ini. Menkominfo yang dipanggil terkait kasus korupsi penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung memiliki agenda lain yang harus dihadiri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung I. Ketut Sumedana menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari Menkominfo. Dia menjelaskan bahwa hari ini Menkominfo harus mendampingi Presiden Joko Widodo di acara puncak Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara.
Oleh sebab itu, pemeriksaan diundur ke hari Selasa, tanggal 14 Februari mendatang. Bahwa pada hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden RI dalam acara Puncak Pres Nasional di Medan. Yang kedua, mewakili pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI yang diagendakan penjelasan pemerintah terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijadwalkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 13.00. Artinya beliau juga menyampaikan bahwa akan hadir dan sanggup hadir pada Selasa 4 Februari 2023. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah memanggil Menkominfo untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menahan dan menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Kepala Dirut Bakti Kementerian Kominfo. Dari Jakarta, Anggia Ebony, Dudi, TV One mengabarkan. Terkait pemanggilan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate oleh Kejaksaan, Presiden Joko Widodo menegaskan semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan. Kita semua harus menghormati proses hukum. Semuanya harus menghormati proses hukum. Itu aja. Pemirsa, DPR meminta pemerintah mengkaji ulang usulan ongkos haji tahun ini yang besarnya lebih dari 69 juta rupiah. Angka ini dinilai memberatkan jemaah karena mengalami kenaikan hingga 75% dari tahun lalu. Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 yang ditanggung jemaah menjadi Rp69.193.733. Artinya, jemaah yang berangkat haji tahun ini harus melunasi sisa pembayaran sebesar lebih Rp44 juta. Ini setelah dipotong setoran awal Rp25 juta saat berdaftar haji bertahun-tahun lalu. Komisi 8 DPR RI telah menggelar rapat membahas hal ini dengan Ditjen Haji dan Umroh Kemenak bersama BPKH. Komisi 8 meminta pemerintah mengkaji ulang usulan ongkos haji tahun ini. Kenaikan BP yang signifikan yang tahun 2022 posisi 30-70%, 30 ditanggung oleh jamaah, kemudian BPKH menanggung 70, itu dibalik. Sekarang jamaah harus menanggung 70, kemudian BPKH 30. Saya kira ini yang membuat jamaah menjadi kaget karena kenaikannya signifikan, ditambah lagi dengan limit waktu yang sangat singkat untuk melakukan pelunasan. Nah, olehnya itu saya kira nantinya mungkin kita akan mencapai titik. Kalau usulan kami sih sebenarnya walaupun kita belum putuskan, kalau bisa solusinya 50-50%. Jadi jamaah menanggung 50%, BPKH harus menanggung 50%. Memang kalau pendekatan investasi BPKH yang ada hari ini itu nggak mampu. Olehnya itu kita dorong agar BPKH melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah kita. Usulan biaya haji yang diusulkan pemerintah tahun ini yaitu lebih Rp69 juta melonjak tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp39,8 juta. Penambahannya mencapai 75%. Tim TV One mengabarkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengonfirmasi telah memeriksa obat yang sempat dihentikan sementara peredarannya. Hasilnya tidak mengandung zat berbahaya. Sebelumnya pun sejumlah obat termasuk sirup pereda panas Praxion dihentikan peredarannya menyusul kecurigaan memicu 2 kasus baru gagal ginjal akut di Jakarta. Kemunculan 2 kasus gagal ginjal akut baru-baru ini sempat memicu kecurigaan terhadap obat-obatan yang diduga menjadi sebagai pemicu.
Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sempat menghentikan peredaran beberapa jenis obat seperti Praxion. Namun setelah melakukan penelitian mendalam terhadap sejumlah sampel obat yang dicurigai, BPOM menemukan bahwa obat-obatan tersebut bukanlah penyebab kasus gagal ginjal. Direktur Pengawasan Produksi Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor BPOM RI, Togi Junis Hutajulo menyebut, hasil laboratorium tidak menemukan zat berbahaya di dalam sampel. Seluruh sampel sirup dan bahan baku yang telah tercantum pada butir sebelumnya telah diuji di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Badan POM. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diuji memenuhi syarat. Artinya, sirup obat memenuhi persyaratan ambang batas asupan harian sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Sebelumnya, obat Praxion sempat dicurigai sebagai penyebab kasus gagal ginjal akut yang terjadi baru-baru ini. Bahkan produsen Praxion secara sukarela telah menghentikan peredaran obat tersebut hingga ada penyelidikan dari BPOM. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda. Menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Anda kembali di kabar Sumatera. Pemirsa, Rutan Kelas 1 Labuhan Deli menciptakan lapangan pekerjaan di dunia usaha kerajinan tangan dengan memberdayakan ratusan warga binaan mengolah limbah daun pokok nipah menjadi sapu lidi berkualitas yang akan diekspor ke Dubai. Ratusan warga binaan yang pada umumnya hampir 80% terlibat kasus narkoba dan pencurian ikut mengerjakan pembuatan sapu lidi di aula rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara.
Dengan menggunakan bahan baku dari limbah daun pokok nipah sebanyak hampir 5 ton yang didapatkan dari salah satu perusahaan industri sapu lidi, warga binaan dipercaya untuk merakit sapu lidi yang akan diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab. Meski pembuatan sapu lidi secara manual, namun para warga binaan ini terlihat terampil dan teliti dalam merakit sapu, mulai dari menyusun hingga mengikat dengan menggunakan tali khusus sebelum diekspor ke luar negeri. Bahwasanya kami ini dipekerjakan untuk kedepannya kami untuk kerja yang di luar. Diberi keterampilan ini. Harapan ke depan untuk bisa motivasi kami untuk bekerja untuk yang di luar. Karena tahu ada yang bisa untuk memberi bantuan kami. Wah, artinya Bang merasa senang nggak Bang dengan ada? Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri lagi. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Erwin Franciscus Simangunsong menjelaskan, pihaknya memberdayakan warga binaan sebagai pekerja agar nantinya mereka memiliki keahlian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ada kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama melaksanakan pembuatan ataupun pengikatan sapu lidi yang rencananya pembuatan dan pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke Dubai. Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya mereka-mereka ini punya keahlian. Dengan adanya berbagai kegiatan keterampilan selama menjadi penghuni rutan, diharapkan warga binaan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemerintah optimistis bahwa kejuaraan dunia F1 Powerboat yang akan digelar di Danau Toba akan diminati pengunjung. Ditargetkan sebanyak 25.000 tiket akan bisa terjual dalam ajang balapan yang akan digelar pada 24 hingga 26 Februari mendatang. Untuk mempromosikan kawasan wisata Danau Toba, ajang kejuaraan balap dunia F1 Powerboat akan digelar di Balige, Sumatera Utara. Ajang balapan ini digelar pada 24 hingga 26 April mendatang. Meski digelar perdana di Indonesia, Menparekraf Sandiaga Uno optimistis ajang balapan ini akan diminati pengunjung. Dia optimistis target penjualan tiket sebesar Rp25.000 per pengunjung akan laku terjual, baik untuk pengunjung domestik dan internasional. Selain menawarkan sensasi balap motor air kelas dunia, para pengunjung juga akan bisa menikmati keindahan alam dan pesona wisata menarik di kawasan Danau Toba. 1-2 minggu ke depan saya akan kunjungan lagi ke F1 Powerboat dan kita akan amplifikasi secara masif. Namun dari penjualan tiket yang 25.000 itu nih penjualannya sangat cepat dan sangat laris. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah awareness. Kalau dari tiket kami nggak khawatir. Ini pasti akan terjual baik yang di tribun maupun yang inovatif sekali dibuat di pinggiran. Jadi ini adalah betul-betul kesempatan rakyat karena menariknya bahwa tiket-tiket ini juga nanti selain yang di tribun yang dijual, masyarakat yang ada di pesisir dari Pantai Balige ini juga memiliki kesempatan untuk menjual paket kepada wisatawan baik itu. Untuk penyelenggaraan balap F1 Powerboat, proses persiapan yang dilakukan pemerintah sudah hampir rampung, termasuk pembangunan venue dan tribun untuk penonton tepat di pantai kawasan Danau Toba. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.